Oke, kita bakal bahas soal Indonesia. Negara ini kan raksasa ekonomi ya. Nah, sekarang lagi ada di persimpangan jalan yang penting banget. Di sini kita akan coba bedah bareng-bareng soal rencana besarnya. Gimana caranya Indonesia bisa beralih dari ekonomi yang sangat bergantung sama batu bara ke masa depan yang lebih hijau, alias nol emisi. Oke, yuk kita mulai. Coba deh kita lihat ke belakang. Selama 50 tahun terakhir, kisah sukses pembangunan Indonesia itu wow, luar biasa banget. Pemandangan sekarang ini tuh nunjukin potensi raksasa yang dimiliki Indonesia. Tapi, di balik itu semua, ada juga tantangan besar soal energi yang harus dihadapi. Dan ini bukan omong kosong loh. Faktanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu salah satu yang tercepat di dunia buat negara besar, nomor 4. Pertumbuhan yang gila-gilaan ini bukan sekedar angka di atas kertas ya. Ini artinya jutaan orang berhasil keluar dari jurang kemiskinan. Coba bayangin, angka kemiskinan yang tadinya 60% di tahun 1970, sekarang anjlok sampai di bawah 10%. Transformasinya? Gila kan? Tapi, nah disinilah paradoksnya. Semua keajaiban ekonomi tadi ternyata tenaganya datang dari mana? Dari satu komoditas utama, batu bara. Yap, Indonesia sampai jadi eksportir batu bara terbesar di dunia. Batu bara inilah yang membiayai pertumbuhan dan jadi bensin buat industrinya. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya negara eksportir batu bara nomor 1 dunia mau banting setir ke energi hijau? Susah kan kedengarannya? Tapi tenang. Menurut peta jalan dari Badan Energi Internasional atau IEA, ada kok caranya biar Indonesia bisa mencapai target nol emisi di tahun 2060. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu tantangannya. Yuk kita lihat seberapa mahal sih harga yang harus dibayar karena ketergantungan sama batu bara ini. Coba perhatikan deh grafik ini. Kelihatan banget kan lonjakannya? Di tahun 2000, porsi batu bara itu masih kecil, di bawah 10%. Tapi, lihat 2 dekade kemudian, di 2021, angkanya meledak jadi sepertiga dari total pasokan energi. Nah, dampaknya langsung kelihatan. Emisi jadi naik gila-gilaan. Karena makin banyak pakai batu bara, ada istilah namanya intensitas karbon energi Indonesia yang langsung meroket. Maksudnya gini, untuk setiap energi yang kita hasilkan, CO2 yang keluar itu 1/3 lebih banyak dibanding tahun 2000-an. Hasilnya, ya jelas, emisi dari sektor energi naik lebih dari 2 kali lipat cuma dalam 20 tahun. Nah, ini masalah besar lainnya. Kebanyakan bangun. Coba lihat angka ini. Di tahun 2022 aja, sistem listrik di Jawa Bali itu kelebihan kapasitas PLTU sampai 57%. Angka segitu tuh 3-4 kali lipat lebih tinggi dari standar internasional. Jadi, kita udah terlanjur bangun infrastruktur raksasa yang sekarang ya harus dipikirin lagi gimana nasibnya. Masalahnya nggak cuma emisi dan kebanyakan PLTU loh. Ada juga soal keamanan energi. Ketergantungan kita sama impor minyak itu makin menjadi-jadi. Kalau dibiarin begini terus, siap-siap aja tagihan impor minyak tahunan di tahun 2030 bisa lebih dari 50 miliar dolar AS. Duit yang gede banget kan? Oke, tantangannya seabrek ya. Terus solusinya gimana dong? Nah, untungnya, peta jalan dari IEA tadi tuh ngasih jalur yang jelas banget buat menuju nol emisi. Dimulai dari rencana 3 bagian yang solid buat dekade ke depan. Dan kabar baiknya nih, rencana ini nggak muluk-muluk ngandalin teknologi masa depan yang belum jelas. Enggak, fokusnya itu ke 3 prioritas yang bisa langsung dikerjain sekarang juga. Pakai teknologi yang udah ada, udah terbukti, dan hemat biaya. Jadi, apa aja 3 pilar itu? Simple tapi nampol banget. Pertama, bikin penggunaan energi jadi lebih efisien di mana-mana. Kedua, gaspol pengembangan energi terbarukan, kayak tenaga surya dan angin. Dan yang ketiga, elektrifikasi transportasi. Fokusnya ke motor dan mobil penumpang dulu. Biar kebayang sepenting apa 3 hal ini, coba lihat deh. 3 pilar tadi, efisiensi, energi terbarukan, dan elektrifikasi, itu kontribusinya sekitar 80% dari total pengurangan emisi yang kita butuhin sampai 2030. Gede banget kan? Jadi kuncinya yaitu fokus ke 3 area ini dari sekarang. Tapi ya, tentu aja ini nggak bakal gampang. Jalannya pasti terjal. Ada banyak banget rintangan yang harus dilewati, terutama soal kebijakan dan ya, biayanya yang nggak sedikit. Soalnya, ini bukan cuma urusan teknologi, tapi juga kebijakan. Perlu ada reformasi besar-besaran. Contohnya nih, kontrak-kontrak PLTU yang udah ada itu harus diubah biar lebih fleksibel. Terus stop bangun PLTU baru. Dan yang paling penting, pemerintah harus bisa ciptain iklim yang bikin investor mau masuk ke energi terbarukan. Caranya, ya lewat lelang dan tarif yang jelas dan menarik. Nah, sekarang kita ngomongin duitnya. Berapa sih biayanya? Ternyata butuh investasi tambahan sekitar 8 miliar dolar AS setiap tahun sampai 2030. Itu angka yang gede banget. Makanya,
penting banget ada perbaikan di dalam negeri biar investor tertarik, dan pastinya butuh juga dukungan dari luar. Soal ini, laporan IEA juga udah bilang terus terang. Intinya gini, Indonesia nggak bisa jalan sendirian buat transformasi sebesar ini. Dukungan dari dunia internasional, baik itu soal uang, teknologi, atau kerjasama, itu bakal jadi kunci suksesnya. Oke, kita udah bahas tantangan dan biayanya. Sekarang, yuk kita lihat sisi positifnya. Apa sih hadiahnya kalau transisi ini berhasil? Karena ini bukan cuma soal keluar duit loh, ini adalah peluang emas buat bangun mesin ekonomi yang benar-benar baru buat Indonesia. Coba deh bandingkan dua skenario masa depan ini. Jelas banget pilihannya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, di tahun 2050, tagihan impor energi kita bisa bengkak sampai 100 miliar dolar AS. Tapi, kalau kita ambil jalur nol emisi, tagihannya bisa 3 kali lebih rendah. Jadi ini bukan cuma soal lingkungan ya, ini soal ketahanan ekonomi, soal penghematan yang luar biasa besar buat negara. Dan disinilah letak kartu as Indonesia. Kita ini produsen nikel terbesar di dunia dan timah nomor 2. Dua mineral ini tuh krusial banget buat bikin baterai, panel surya, dan teknologi energi bersih lainnya. Ini keuntungan strategis yang nggak semua negara punya loh. Peluangnya gede banget. Laporan IEA memprediksi di tahun 2030 aja, nilai produksi mineral-mineral penting ini bisa lebih dari 30 miliar dolar AS per tahunnya. Angka itu bahkan lebih gede dari puncak rekor ekspor batu bara. Coba bayangin, ada industri baru yang bisa menggantikan, bahkan melampaui mesin uang yang lama. Terus, apa artinya ini semua buat kita, buat masyarakat Indonesia? Ini bukan cuma obrolan tingkat tinggi ya, dampaknya nyata. Artinya, tagihan listrik di rumah bisa jadi lebih murah. Artinya, bakal ada lapangan kerja baru di industri canggih, kayak pabrik baterai. Artinya, ekonomi kita jadi lebih kuat, lebih mandiri, dan nggak gampang goyah kalau harga energi dunia naik turun. Dan akhirnya kita sampai di pertanyaan penutup. Indonesia itu udah pernah menulis salah satu kisah sukses pembangunan paling hebat di dunia. Pertanyaannya sekarang, bisakah Indonesia menulis babak baru yang sama hebatnya? Mampukah raksasa batubara ini bertransformasi jadi pemimpin energi bersih dunia? Pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini, itulah yang akan jadi jawabannya.